Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12, yaitu kelompok terakhir. Kali ini kami menerangkan mengenai sistem pengendalian manajemen pada perusahaan multinasional. Nah, perlu dipahami bahwa perusahaan multinasional itu akan menguraikan masalah pengendalian manajemen dan praktiknya pada organisasi multinasional, yaitu bisa juga disebut organisasi transnasional. Nah, sebagian praktik dari organisasi transnasional ini untuk pengendalian operasi di luar negeri. Lingkupnya sudah dunia ini, internasional. Di sini proses perencanaan dan pengendaliannya dapat diterapkan kepada organisasi multinasional, tapi harus disesuaikan dengan konteks organisasi. Kemudian banyak juga operasi di luar negeri yang merupakan intensitas legal didirikan negara tuan rumah. Oleh karena itu harus memelihara seperangkat catatan akuntansi yang lengkap untuk kepentingan hukum. Ada juga perbedaan budaya, harga transfer, dan juga perbedaan nilai tukar uang yang akan mempengaruhi penerapan pada perusahaan multinasional. Kemudian timbul sebuah rumusan masalah yang pertama, yaitu bagaimana perbedaan budaya dapat mempengaruhi pengendalian manajemen dalam perusahaan multinasional. Nah, perbedaan budaya sendiri definisinya adalah yaitu organisasi multinasional akan beroperasi di banyak negara dan harus menghadapi perbedaan budaya. Perbedaan budaya yaitu perbedaannya ada di perbedaan budaya antar negara. Kenapa sih perbedaan budaya antar negara dapat mempengaruhi? Sebab di banyak negara harus siap menghadapi perbedaan budaya karena seiring dengan koordinasi dan pengendalian yang dilakukan kantor pusat terhadap anak perusahaannya. Nah, konteksnya organisasi atau suatu bangsa. Nah, kata budaya ini merujuk kepada nilai-nilai asumsi dan norma perilaku yang kita akui bersama. Ketika sebuah organisasi merentakkan operasinya melintasi dalam berbagai negara, contohnya seperti McDonald's, Coca-Cola, itu adalah contoh-contoh perusahaan multinasional. Nah, menurut Hofstede, dimensi budaya itu ada 4 perbedaannya. Yang pertama yaitu jangkauan kekuasaan yang merujuk kepada sejauh mana kekuasaan didistribusikan, dipusatkan karena tidak seimbang atau karena seimbang. Nah, budaya dengan jangkauan kekuasaan yang tinggi banyak sih contoh negaranya. Contohnya adalah Filipina, Meksiko. Nah, ada juga budaya dengan jangkauan kekuasaan yang rendah seperti Denmark, Israel. Kemudian dimensi yang kedua yaitu individualisme atau kolektivisme. Individualisme ini merujuk pada sejauh mana seseorang mendefinisikan dirinya sebagai seorang individu atau sebagai bagian dari kelompok yang lebih besar. Nah, budaya individualisme ini yang termasuk tinggi yaitu ada di Amerika Serikat, di Inggris, di Spanyol, dan juga di Italia. Kemudian budaya kolektivitas yang tinggi juga termasuk Arab Saudi, Venezuela, Peru. Yang ketiga, dimensi budayanya yaitu menghindari ketidakpastian yang merujuk pada sejauh mana seorang akan merasa terancam oleh situasi yang tidak tertentu. Contohnya dengan adanya COVID-19 ini, karena semua budaya di berbagai negara pasti akan berubah karena adanya virus pandemi ini. Budaya juga menghindarkan ketidakpastian. Budaya yang ada ketidakpastian yang paling tinggi ada di negara Jepang, Portugal, dan Yunani. Ini di luar ketika ada pandemi atau peperangan. Kemudian yang keempat yaitu feminitas atau maskulinitas. Hal ini merujuk pada sampai sejauh mana pengaruh yang dimiliki oleh kedua nilai dominan tersebut, yaitu penekanan ketegasan dan materialisme. Contohnya yaitu budaya maskulin tertinggi, yaitu Austria dan Swiss. Budaya feminim ini tinggi dan skema klasifikasinya lain diusulkan oleh hal-hal yang menurut pendapatnya kebudayaan satu sama lain kemudian spektrumnya dimulai dari budaya berkonteks rendah, yaitu
di mana orang langsung melaksanakan bisnisnya dan bernegosiasi seefisien mungkin. Contohnya yaitu ada di Jerman, ada di Amerika Utara. Di situ orang yang melaksanakan bisnisnya bernegosiasi seefisien mungkin. Ada juga yang kedua, budaya berkonteks tinggi, di mana orang-orang dalam negara tersebut berusaha membangun hubungan pribadi sebelum akhirnya melakukan bisnis bernegosiasi. Jadi mereka harus memiliki relasi yang erat dulu, kemudian ia harus baru bisa melakukan bisnis tersebut. Bisa berjalan lambat atau bisa sedikit agak cepat. Negara-negara yang seperti ini ada di negara Cina, Korea, Jepang, kemudian dan juga Saudi Arabia. Nah, kesimpulan yang dapat ditarik dari jenis sistem perencanaan sistem pengendalian ini akan lebih efektif di dalam budaya yang berbeda. Pada budaya individualis, mungkin pegawai lebih menyukai imbalan berdasarkan prestasi individu, sedangkan imbalan yang berdasarkan kelompok mungkin lebih disukai oleh pegawai di dalam kebudayaan bersama. Nah, dalam budaya dengan jangkauan kekuasaan rendah, desentralisasi dalam pengambilan keputusan, berpartisipasi yang akan lebih besar pada penyiapan anggaran mungkin akan lebih disukai. Adapun hal yang sebaliknya mungkin berlaku di dalam budaya dengan jangkauan kekuasaan yang tinggi. Di sini evaluasi kinerja subjektif akan lebih efektif pada budaya penghindaran ketidakpastian rendah daripada yang tinggi. Sistem perencanaan dan pengendalian formal akan diterima lebih baik dalam budaya konteks rendah. Nah, sedangkan di dalam budaya konteks tinggi membangun keakraban dan kepercayaan antar personal. Hal ini dirasakan sangat penting sebab pengendalian secara informal kemungkinan besar akan lebih efektif. Jadi di dalam organisasi multinasional harus memahami dan menghormati perbedaan budaya, dan perusahaan itu harus menyesuaikan pengendalian manajemen antar negaranya. Perusahaan melihat budaya dalam negara tersebut, apakah pas untuk dimasuki brandnya, mereknya, perusahaannya untuk didirikan di negara tersebut. Jika merasa tidak pas, maka jangan dipaksa untuk masuk ke dalam negara tersebut karena faktor budayanya, faktor ekonominya, dan faktor lainnya. Jadi sekian mengenai budaya dalam organisasi multinasional. Untuk pembahasan kedua akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan presentasi dari teman saya, yakni yang kedua, harga transfer. Harga transfer untuk barang, jasa, dan teknologi merupakan salah satu dari perbedaan besar yang terjadi antara pengendalian manajemen operasi domestik dan luar negeri. Dalam operasi luar negeri dibutuhkan beberapa pertimbangan. Pertimbangan tersebut antara lain adalah perpajakan, peraturan pemerintah, tarif, pengendalian devisa, akumulasi dana, dan joint venture. Semua ini akan saya jelaskan secara singkat dan jelas. Yang pertama, perpajakan. Tingkat perpajakan penghasilan yang efektif merupakan salah satu perbedaan yang sangat jauh di masing-masing negara. Jadi perpajakan antara negara satu dengan yang lain akan berbeda. Jadi sistem ini yang akan mempengaruhi harga transfer dari suatu barang. Jika barang tersebut pajaknya rendah, maka itu akan mempengaruhi penghasilan di seluruh dunia perusahaan tersebut. Yang kedua, peraturan pemerintah. Jika tidak diatur oleh pemerintah, perusahaan akan menetapkan harga transfer untuk meminimalisir laba. Jadi ketika operasi tersebut dilakukan kemudian sesuai dengan peraturan pemerintah, meskipun labanya sedikit, itu akan sangat beruntung karena itu bisa mengurangi kekurangan di negara yang satu dengan yang lain, jadi saling menguntungkan. Yang nomor 3 yakni tarif. Tarif seringkali dipungut berdasarkan persentase tertentu dari nilai impor suatu produk. Semakin rendah harganya, semakin rendah pula tarifnya. Semakin tinggi harganya, semakin tinggi pula tarifnya. Jadi di sini akan, meskipun tarif itu barang yang dikirim ke suatu negara lebih rendah, tapi transfernya juga akan rendah. Keuntungan yang dicatat di negara tersebut sesuai dengan pajak menghasilkan. Jadi antara pemasukan, pengelolaan
pengelolaan dan laba itu akan sangat berpengaruh untuk penghasilannya. Yang nomor 4, pengendalian devisa. Beberapa negara membatasi jumlah devisa yang tersedia untuk mengimpor beberapa komoditas tertentu. Jadi ini adalah salah satu trik ketika kita menjadi salah satu pengusaha multinasional, itu harus tahu, oh negara ini membutuhkan barang ini yang cukup banyak, lah kita suplai yang banyak. Kemudian yang nomor 5, akumulasi dana. Perusahaan yang mungkin ingin mengalokasikan dananya di suatu negara tertentu daripada di negara lain. Jadi harga transfer adalah salah satu cara mengendalikan dana tersebut di dalam negeri atau di luar negeri. Jadi bagaimana dia mengakumulasi kemudian dia total secara keseluruhan. Yang terakhir, joint venture. Joint venture memberikan komplikasi tambahan dalam harga transfer. Sebuah induk perusahaan akan membeli sejumlah besar kepentingan minoritas anak perusahaan di negara lain. Jadi ketika ada anak perusahaan di negara lain, itu ketika kita melihat peluang, kita bisa ambil. Jadi kita beli anaknya, kemudian kita bangun di sana. Itu salah satu caranya. Kemudian ada metode-metode harga antar perusahaan pengendalian yang dapat diterima dan disusun menurut prioritasnya. Yang nomor 1, metode perbandingan dengan harga tidak sepengendali. Harga yang mencajar dapat dipastikan dari penjualan barang atau jasa yang dapat diperbandingkan antara perusahaan multinasional dan pelanggan. Jadi di sini bisa kita melihat perbandingan antara harga tersebut. Ketika ada hal-hal yang dapat mempengaruhi harga, antara kualitas, syarat penjualan, tingkat diskon, jumlah, penyisian promosi, kerugian khusus yang disebabkan oleh perbedaan nilai tukar mata uang dan selisih kredit tidak diperhitungkan. Jadi di situ kita bisa melihat harga yang lebih rendah dan bahkan penjualannya di bawah harga penuh diizinkan dalam hal-hal tertentu selama tidak penetrasi pasar itu bisa hancur. Kemudian ada metode harga jual kembali. Ini adalah salah satu bila tidak ada penjualan yang dapat dibandingkan. Metode ini diperbolehkan adalah metode harga jual kembali. Jadi kita membeli berapa, kita jual berapa. Jadi antara pembeli dan menjual itu hampir sama. Kemudian yang terakhir, metode Biala Plus. Metode ini yang menjadi prioritas rendah di antara ketiga metode ini. Jadi di awal untuk menentukan harga yang wajar adalah biaya yang memproduksi produk dihitung menurut praktik akuntansi ke dalam biaya yang ditambahkan laba kotor. Jadi ini yang cukup sulit, tapi ini adalah cara yang paling terakhir. Jadi ini biaya tambahan, kurang lebih seperti itu di materi kami. Assalamualaikum, saya Miftah. Saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya. Di sini saya akan membahas mengenai perbedaan nilai tukar mata uang. Nilai tukar merupakan harga dari sebuah mata uang jika dibandingkan dengan mata uang dari negara yang lainnya. Terdapat beberapa jenis dari nilai tukar. Yang pertama yaitu nilai tukar nominal. Nilai tukar nominal merupakan nilai tukar mata uang yang biasanya ditawarkan. Selanjutnya yaitu nilai tukar spot. Apa sih nilai tukar spot itu? Nilai tukar spot merupakan nilai tukar nominal yang berlaku pada hari-hari tertentu saja. Selanjutnya yaitu nilai tukar real. Apa itu nilai tukar real? Nilai tukar real merupakan nilai tukar spot setelah penyesuaian perbedaan inflasi antar dua negara yang telah dihitung. Dan yang terakhir merupakan nilai tukar forward. Apa itu nilai tukar forward? Nilai tukar forward merupakan nilai tukar hari ini yang dapat dijadikan sebagai dasar penyelesaian suatu transaksi yang terjadi di suatu waktu di masa depan. Sampai sini paham? I hope. Haruskah sebuah perusahaan domestik dinominasikan dalam dolar? Pada suatu waktu tertentu, dolar memiliki nilai tukar yang sama dengan mata uang yang lainnya.
Arus kas dari sebuah perusahaan domestik dinominasikan ke dalam dolar. Kemudian pada suatu waktu nilai dolar ini mempunyai nilai yang sama dengan mata uang yang lainnya. Sebaliknya, arus kas dari perusahaan multinasional dinominasikan ke dalam beberapa nilai mata uang, di mana beberapa nilai mata uang tersebut memiliki nilai yang hampir sama dengan dolar. Variasi ini mempersulit untuk menilai kinerja dari anak perusahaan dan juga kinerja dari para manajernya. Spesifiknya, perusahaan multinasional memiliki eksposur akibat dari transaksi, dan juga nilai ekonomi perubahan nilai tukar mata uang. Terdapat 3 jenis eksposur nilai tukar. Yang pertama yaitu eksposur translasi, yang kedua yaitu eksposur transaksi, dan yang ketiga yaitu eksposur ekonomi. Yang pertama yaitu eksposur translasi. Eksposur translasi terhadap nilai tukar merupakan eksposur dari neraca dan laporan laba rugi perusahaan multinasional terhadap perubahan yang terjadi di nilai tukar nominal. Yang kedua yaitu eksposur transaksi. Eksposur transaksi merupakan eksposur nilai tukar yang dimiliki perusahaan untuk transaksi di beberapa negara. Yang ketiga yaitu eksposur ekonomi. Eksposur ekonomi merupakan eksposur nilai tukar atas arus kas terhadap perubahan nilai tukar real. Eksposur ekonomi juga disebut sebagai eksposur operasional atau eksposur kompetitif terhadap nilai tukar. Perbedaan nilai tukar mata uang antar induk dan juga anak perusahaan menghasilkan evaluasi atas kinerja ekonomi dari untuk anak perusahaan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.